Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat channel Cultural Studies, pada kesempatan kali ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Cultural Studies, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama salah satu pusaka yang termasuk bilahnya sangat bagus karena tempaan dari pusaka ini tergolong tempaan yang matang. Pusaka ini ada di dalam warangka dengan jenis warangka Gayaman Yogyakarta. Jika kita lihat, pusaka ini jenisnya pusaka dapur lurus dengan dapur jalak ngure. Sahabat-sahabat Cultural Studies, kita akan membabar lebih lanjut mengenai dapur keris lurus yang bernama jalak ngure ini. Pusaka ini tergolong utuh dan gagah berwibawa. Jika kita lihat pada pusaka ini bagian sosoran, di mana di bagian sosoran ada pijetan, tikel alis, kemudian serawean, kemudian greneng, kemudian pada bilahnya menuju ke panetes atas ujung itu geger sapi semua. Pusaka ini tergolong tebal karena memang geger sapi atau gigir sapi. Grenengnya juga masih kelihatan utuh. Jika kita lihat bagian sorsoran dengan ciri-ciri seperti yang kami sebutkan tadi, maka dinamakan dengan pusaka yang berdapur jalak ngure. Jika kita lihat tempaan pada pusaka ini tergolong tempaan yang padat. Artinya antara besi, wojo, pamor menyatu menjadi satu dengan hasil yang menyatu halus. Inilah yang dinamakan dengan salah satu jenis besinya pulen. Artinya besinya itu tidak ngerasak, tetapi besinya halus, menyatunya antara bahan besi, wojo, dan pamor menjadi satu dengan penyatuan yang bagus. Tempaan berarti tempaan yang dilakukan oleh empu tergolong tempaan yang bagus. Sahabat-sahabat Cultural Studies dimanapun kita berada, jika kita lihat dapur jalak ngure itu adalah salah satu dapur yang banyak diminati oleh orang-orang karena memiliki filosofi yang sangat bagus. Dapur jalak ngure
memiliki filosofi dari istilah dua kata, yaitu jalak dan ngore. Jalak dalam pembahasan keris pusaka biasanya dikaitkan dengan burung jalak. Burung jalak adalah burung yang memiliki banyak manfaat untuk manusia. Yang pertama, suaranya sangat bagus sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menghibur manusia. Kemudian burung jalak juga memiliki manfaat selain suara. Manfaatnya antara lain dapat menolong para petani agar sawah-sawahnya terhindar dari hama, karena memang jalak ini adalah hewan pemakan hama, misalkan hama dari belalang, jangkrik, dan lain sebagainya yang mengganggu sawah petani. Kemudian burung jalak itu juga burung yang suka hidup berkoloni, saling menolong antara satu dengan yang lain, serta burung jalak merupakan burung yang tidak suka bertengkar antara satu dengan yang lain hanya untuk memperebutkan wilayah kekuasaannya. Artinya burung jalak adalah salah satu burung yang memiliki kepekaan sosial dan mampu untuk hidup secara bersosial kemasyarakatan dengan sejenisnya secara baik. Inilah yang kemudian para empu memiliki pandangan yang positif terhadap burung jalak, sehingga burung jalak dapat dijadikan sebagai salah satu dari hewan yang bisa diambil pelajaran positif di dalamnya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya burung jalak dijadikan sebagai salah satu dari nama dapur pusaka. Sedangkan ngore, artinya ngore itu adalah melepaskan, atau burung jalak biasanya juga dinamakan sedang ngore ketika mereka mandi, terlihat mengepak-ngepakkan sayapnya. Ngore, membebaskan diri dari kotoran, membebaskan diri dari kuman-kuman, kutu-kutu, dan lain sebagainya. Hal inilah yang juga kemudian memberikan pengajaran bahwa hendaknya kita sebagai umat manusia juga harus senantiasa untuk ngore, melakukan introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, menghisap diri, kemudian memperbaiki diri dari yang masih jelek, dibuang kejelekannya, mengurai kejelekan kita untuk menggantikan dengan kebaikan kita. Sebagaimana burung jalak yang ngurai, menghilangkan kuman-kuman, kutu-kutu, kotoran, dan lain sebagainya yang ada dalam tubuhnya, untuk dibersihkan yang pada akhirnya menjadi bersih.
Inilah salah satu pelajaran yang berharga yang berasal dari alam, yang menginspirasi, kemudian dapat dijadikan sebagai ajaran kehidupan yang baik. Dan ajaran seperti inilah yang kemudian disemayamkan dalam satu bilah pusaka dengan dapur Jalak Ngore. Sahabat-sahabat Cultural Studies, sebenarnya makna dari keris pusaka dapur Jalak Ngore tidak hanya sebatas itu, namun sangat lebih luas lagi, karena berbagai macam interpretasi dapat dimasukkan ke dalam satu bilah pusaka dengan dapur tertentu, misalkan Jalak Ngore ini. Namun sebagian itu saja yang kemudian kita jelaskan dalam kesempatan kali ini. Sahabat-sahabat Cultural Studies, jika kita lihat dalam pamor yang ada dalam pusaka ini, pamor pusaka ini menyatu dalam bilah pusaka dengan penyatuan yang sangat padat bersama dengan besi dan wojo yang ada di dalamnya. Secara umum jenis dari pamor yang ada dalam pusaka ini adalah jenis pamor ngulit semongko, karena pamor-pamornya yang ada di dalam ini termasuk jenis pamor yang tidak tertata. Ada yang seperti banyu mili, ada yang seperti bundar-bundar yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pamor yang ada dalam pusaka ini adalah pamor tiban atau pamor yang munculnya tidak disengaja atau titipan, akan tetapi munculnya terjadi karena tiba-tiba, dinamakan dengan pamor tiban. Pamor inilah yang disinyalir dan dipercaya oleh masyarakat pecinta pusaka sebagai pamor yang memiliki tuah tertentu yang memang pemberian dari Tuhan secara langsung. Harapan dan doa yang terkandung dalam pusaka inilah yang kemudian hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi lebih baik sebagaimana dalam ajaran pusaka tadi. Demikian kajian kali ini. Kita kembalikan pusaka ke dalam warangkanya. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ikuti kajian berikutnya terkait dengan pusaka. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.